Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Faiza dari jurusan Akuntansi semester 5 dari Universitas UIN Soska Riau. Guna saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, serta bisa menambah ilmu pengetahuan dan mudah dipahami oleh para audiens. Materi saya pada video ini yaitu tentang konsolidasi. Nah, mungkin di sini ada kan para audiens yang belum tahu apa itu konsolidasi. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan konsolidasi. Konsolidasi secara umum berarti peleburan antara dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, atau bisa disebut juga sebagai penggabungan. Konsolidasi menurut PSAK 22 yaitu suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian di mana dari satu bisnis atau lebih. Nah, apa itu pihak pengendali atau entitas induk? Yaitu perusahaan yang membeli saham lebih dari 50%. Dan apa itu pihak non pengendali? Yaitu entitas anak di mana perusahaan yang sahamnya telah dibeli oleh pengendali atau hanya memiliki saham kurang dari 50%. Prosedur konsolidasi diatur dalam PSAK nomor 04 paragraf 8, 21 dan 23. Dinyatakan dalam menyusun laporan keuangan, konsolidasi laporan keuangan induk perusahaan atau parent company dan anak perusahaan atau subsidiary company digabungkan satu persatu dengan menggabungkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Ketika penyusunan laporan keuangan konsolidasi, perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragaman sebagai sarana memudahkan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Terdapat alat bantu berupa kertas kerja konsolidasi. Terdapat juga jurnal eliminasi pada konsolidasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan, sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Transaksi yang boleh diakui pada konsolidasi yaitu transaksi pada pihak luar yang hanya punya induk. Nah, pada konsolidasi akan ada transaksi hulu dan hilir. Apa itu transaksi hulu dan apa pula itu transaksi hilir? Transaksi hulu atau transaksi downstream adalah transaksi di mana entitas induk menjual aset tetap dan persediaannya kepada entitas anak. Dan apa pula itu transaksi hilir atau upstream? Transaksi di mana entitas anak menjual aset tetap dan persediaan kepada entitas induk. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ilustrasi komprehensif. Dapat para audiens lihat ya pada layar. Ilustrasi berikut untuk memberikan gambaran secara komprehensif dampak transaksi antara entitas induk dan entitas anak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Ilustrasi ini meliputi transaksi penjualan persediaan dan jasa yang telah dibahas pada bab sebelumnya. PT Pandawa telah melakukan pembelian saham sebesar 80% pada PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015. Harganya yaitu 800 juta. Pada tanggal tersebut nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 200 juta. Sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial
dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nah, terdapat di layar kan cara perhitungannya, yaitu PT Pandawa dan nilai wajar kepentingan non pengendalinya yang telah diakuisisi yaitu sebesar 1M, nilai buku aset bersih pada PT Satria, saham biasanya sebesar 500 juta, saldo labanya sebesar 300 juta. Ditotalkan jadi 800 juta. Diferensial antara nilai wajar dan nilai bukunya sebesar 200 juta. Nah, diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta. Sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dari total diferensial di atas. Dapat kita lihat pada layar. Persediaannya sebesar 25 juta, tanah sebesar 75 juta, bangunan sebesar 50 juta. Nah, pada tabel di samping ini yaitu tabel neraca saldo per 31 Desember 2015. Kas dan setara kas pada PT Pandawa pada akhir tahun yaitu 4761, pada PT Satria 112568. Nah, total akhirnya yaitu sebesar 17.029.156.136. Pada PT Satria 2920.736.812. Nah, terdapat beberapa informasi tambahan. Yang pertama, informasi tambahannya selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Informasi tambahan kedua, pada tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta sampai 31 Desember. Persediaan tersebut baru terjual hanya 40%. Selanjutnya, informasi tambahan selanjutnya, pada bulan Desember 2015 PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut PT Satria membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir tahun 2015 PT Satria belum melakukan pembayaran. Informasi tambahan nomor 5, pada 1 Januari 2015 PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu dengan harga 625 juta. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. PT Satria diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. Informasi selanjutnya, pada 1 Januari 2014 PT Satria menerbitkan obligasi dengan pokok 400 juta pada harga 385 juta. Obligasi tersebut dibeli oleh PT Samudra yang merupakan pihak non-afiliasi. Obligasi yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2018 tersebut menawarkan tingkat bunga 8%, sedangkan tingkat bunga yang berlaku di pasar pada 1 Januari 2014 adalah 9,14%. Pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam setahun, setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, selanjutnya dapat dilihat tabel amortisasi diskon dan obligasi pada PT Satria dan pada PT Pandawa pada dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Berikut prosedur konsolidasiannya tahun 2015. Pada tanggal 1 Januari 2015 mencatat pembelian saham PT Satria, yaitu jurnalnya investasi pada PT Satria pada kas sebesar 800 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria. Jurnalnya investasi pada PT Satria, bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta. Pencariannya dengan cara 400 juta dikali 80%. 31 Desember 2015 kas
jurnalnya kas pada investasi pada PT Satria sebesar 80 juta. Mencatat bagian pada PT Pandawa atas dividen PT Satria dari 100 juta dikali 80%. 31 Desember pencatatan 2015, pencatatan amortisasi diferensial, yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 30 juta. Pada 31 Desember bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 90 juta. Mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Pada 31 Desember selanjutnya mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yaitu jurnalnya bagian laba atas PT Satria investasi pada PT Satria sebesar 96 juta. Ini ada tabel perhitungan jurnal eliminasi. Perlu dilakukan jurnal eliminasi. Berikut beberapa transaksi jurnal eliminasinya, yaitu yang pertama mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria. Saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 300 juta. Bagian laba atas PT Satria sebesar 107.700.286 rupiah. Bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 55.675.321. Pada dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Satria sebesar 667.700.286 rupiah, kepentingan non pengendali sebesar 195.675.321 rupiah. Schedule perhitungan saldo diferensial selama 2015, yaitu saldo awal pada PT Pandawa yang sahamnya 80%, yaitu 160 juta. Pada non pengendali yang sahamnya terdapat 20% sebesar 40 juta. Amortisasinya PT Pandawa 24 juta, pada non pengendali sebesar 6 juta. Saldo akhirnya yaitu 136 juta pada PT Pandawa, pada PT Satria atau pada PT non pengendali sebesar 34 juta. Selanjutnya jurnal eliminasinya yaitu mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual hanya 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnalnya yaitu penjualan sebesar 400 juta, beban pokok penjualan pada persediaan 310 juta dan 90 juta. Selanjutnya mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Penjualan sedangkan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya pada akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui. Maka perlu adanya eliminasi, yaitu penjualan sebesar 200 juta, beban pokok penjualan 80 juta, persediaan sebesar 120 juta. Nah, selanjutnya mengeliminasi pendapatan dan beban sewa. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa pada PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa. Pendapatan sewanya sebesar 26 juta dan beban sewa sebesar 26 juta. Utang usaha pada piutang usaha sebesar 26 juta. Selanjutnya, jurnal eliminasi penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir tahun 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jadi jurnal eliminasinya keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 25 juta. Selanjutnya, transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagai pada tahun 2015. Sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat yaitu peralatan sebesar 100 juta,
kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta, akumulasi penyusutan sebesar 90 juta. Transaksi pembelian obligasi PT Satria oleh PT Pandawa dari pihak non-filiasi mengakibatkan perlunya penjualan eliminasi untuk menghapuskan akun investasi pada obligasi, utang obligasi, diskon obligasi, kerugian atas penarikan obligasi. Maka perlu dibuat juga jurnal eliminasinya. Baiklah, pembahasan terakhir yaitu tentang laporan posisi keuangan konsolidasian PT Pandawa dan entitas anak per 31 Desember 2015 dapat kita lihat pada tabel di samping dengan total aset 13.020.568.270 rupiah, dengan liabilitas totalnya 3.428.736.812 rupiah, dengan ekuitas 9.359.156.136 rupiah, dengan total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 13.17.568.270 rupiah. Selisih antara aset dan liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 3 juta. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.